Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar materi fisika yaitu tentang listrik statis. Nah, di materi listrik statis ini ada pun kompetensi dasar yang harus kita penuhi dan tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai kasus. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu memahami konsep muatan listrik, menganalisis muatan listrik pada hukum Coulomb. Oke, pernahkah kalian melihat suatu petir setelah terjadinya hujan? Nah, petir itu merupakan salah satu contoh dari listrik statis. Nah, petir adalah peristiwa alam yang sangat berbahaya dan ditakuti semua orang. Karena petir menimbulkan kilatan cahaya yang diikuti dengan suara dahsyat di udara. Petir merupakan gejala alam yang ditimbulkan karena berkumpulnya sejumlah besaran elektron yang disebut listrik statis. Nah, muatan itu sendiri ada dua, ya, yaitu ada elektron dan proton. Untuk elektron itu ialah muatan yang negatif, sedangkan proton ialah muatan positif. Petir itu ya ditimbulkan akibat adanya kilatan cahaya yang diikuti dengan suara dahsyat. Bedakan petir dengan kilat ya. Kalau kilat itu hanya cahaya. Oke. Listrik statis itu sendiri adalah ketidakseimbangannya muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik tetap ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Nah, di kelas 9 SMP kalian sudah belajar namanya juga listrik statis. Ini salah satu gambar contoh saja ya. Ini salah satu contoh misalkan sisir dengan kain ya. Sisir itu bermuatan elektron sedangkan kain bermuatan proton. Jika ditarik atau digesek itu akan kainnya tertarik ke atas. Begitupun juga dengan rambut dengan kain wol ya, ataupun dengan kaca dengan wol. Lanjut ke hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb ini sendiri ialah yang menemunya adalah si Coulomb atau sering disebut juga dengan hukum Coulomb. Nah, hukum Coulomb itu sendiri ya adalah besarnya gaya tarik atau tolak pada interaksi elektrostatis pertama kali ya. Itu diamati oleh Charles Augustin de Coulomb pada tahun 1736 sampai 1804. Oke. Charles Augustin de Coulomb ini ialah insinyur kebangsaan Prancis pada tahun 1784. Oke. Hukum Coulomb itu sendiri berbunyi yaitu gaya interaksi antar dua buah benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Oke, ingat di sini ada kata tolak menolak ya atau tarik menarik. Yang bagaimana maksudnya tolak menolak dengan tarik menarik? Misalkan muatannya yang digambar yang A itu positif dengan positif, maka gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda tersebut akan tolak menolak. Kenapa dia tolak menolak? Karena sejenis. Oke, yang B negatif sama negatif dia akan juga tolak menolak. Sedangkan positif dengan negatif dia akan tarik menarik karena dia beda muatan dan tidak sejenis. Itu maksud dari besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak pada interaksi elektrostatis. Nah, untuk mencari besarnya suatu gaya pada hukum Coulomb itu sendiri biasanya menggunakan elektrostatis atau untuk mengukur energi listrik statis menggunakan elektrostatis. Oke.
Untuk formulasinya atau secara matematis dapat dirumuskan tadi ya. Gaya V sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F ini ialah gaya kolom, satuannya Newton, Q1 dan Q2 itu muatan setiap partikel. K yaitu konstanta perbandingan yang di udara atau di ruang hampa. Itu sudah ada ketetapannya, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom pangkat minus 2. Sedangkan R itu ialah jarak antar kedua muatan, satuannya meter. Oke, besarnya muatan listrik satu kolom didefinisikan sebagai muatan listrik yang mengalir setiap detik pada suatu penghantar yang harus tetap 1 ampere. Contoh soalnya ya, biar lebih jelas. Dua muatan sejenis besarnya plus, oke, 2 kali 10 pangkat min 6 kolom dan plus 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jarak kedua muatan 6 cm, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan? Oke, di sini karena dia positif sejenis, maka gayanya akan tolak menolak ya. Ini digambarkan Q1, Q2 dipisahkan dengan jarak R ya. Seperti biasa, untuk fisika itu sendiri buat dulu diketahui, ditanya dan jawab. Oke, diketahui Q1-nya 2 kali 10 pangkat min 6 kolom ya. Q2-nya 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Terus ada jari-jarinya 6 cm. Nah, untuk jari-jarinya itu karena satuannya cm, belum ke meter, belum SI, jadi kalian ubah dulu ke SI. Maka 6 cm dibagi dengan 100 ya, maka akan dapatkan 0,06 meter, atau dengan kata lain 6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kayaknya tadi sudah ketetapan, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per cm kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya di sini gaya kolom, berarti F-nya tinggal F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, tinggal dimasukin 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 6 kali 10 pangkat min 4 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 2 ditutup kurung pangkat 2. Jangan lupa untuk jaraknya itu pangkat 2 atau R kuadrat. Maka akan didapatkan nanti yaitu 9 ya, ini dikalikan 9 kali 2 kali 6 ya. 9 kali 2 kali 6 satuannya ya, 9 kali 2 kali 9 kali 2 18 ya, 18 kali 6. Terus pangkatnya ini ingat, kalau pangkat kali ya, kalau kali pangkatnya itu selalu dijumlahin, tapi kalau pangkatnya bagi nanti ya, pernya bagi, pangkatnya itu dikurangin. Sini paham ya untuk yang ini. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu jika dia 3 muatan 3 titik A, B, dan C di udara terletak segaris. Jarak AB, jarak A dan B itu 1 meter dan BC ya 0,5 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan listrik QA ini di sini ya, minus 2 mikrokolom. QB yang positif yaitu 3 mikrokolom dan QC 3 mikrokolom. Tentukan gaya kolom pada muatan listrik di B akibat muatan listrik di A dan C. Berarti yang tanya di sini ya. Oke, seperti biasa buat diketahui, ditanya, dijawab. Diketahui R1 yang ini ya, jarak A ke B itu 1 meter. Jarak R2 itu dari B ke C 0,5 meter. QA itu min 2 mikrokolom. Kita ubah dulu ke kolom. Kalau ubah ke kolom maka pangkatnya 10 pangkat minus 6. Ingat, dari mikrokolom ke kolom itu 10 pangkat minus 6. Oke, QB sama dengan 3 mikrokolom sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. QC 3 mikrokolom sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. K sudah ketetapan yaitu bernilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanya gaya pada di titik B atau muatan B. Oke, amati dulu ya. Sudah kalian amati,
Maka kalian bisa jawab. Untuk mencari gayanya di B, itu kita cari dulu muatan yang ada di A dan di C. Kita mulai saja gaya di B akibat muatan A. Fokus ke A ya. Maka FBA ya itu sama dengan kaki A dikalikan ki B per R kuadrat dari A ke B. Oke, maka akan didapatkan nanti 54 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke kiri. Kenapa ini ke kiri? Ya, karena lihat minus ya ke kiri. Oke, langsung lanjut ke gaya di B akibat yang C. Karena yang ditanya B, kita cari juga yang C. Oke, sama halnya tadi, hanya saja R yang dipakai yaitu RB, jarak BC yaitu 0,5 dikuadratin. Maka akan didapatkan 324 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke kiri. Oke, sudah kalian menemui atau mendapatkan muatan di A dan di C, selanjutnya kalian tinggal jumlahkan saja dari gaya A dan C. Maka akan didapatkan nanti 3,78 kali 10 pangkat minus 1 Newton ke kiri. Lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu gaya kolom yang tidak segaris. Nah, kalau tidak segaris berarti akan berbentuknya berbeda-beda. Oke, yang ini salah satu contoh bentuk dari yang segitiga, tapi 3 muatan. Untuk ketiga ini ya, ada hubungannya tentang vektor. Ya, nanti kalian vektorin sini. Untuk mencari misalkan FR-nya, yaitu akar kuadrat dari gaya F1 kuadrat ini ditambahkan yang kedua. Selanjutnya dikaliin ditambah dengan 2 kali F1 kali F2 cos alpha. Kenapa sini cos alpha? Dia akan membentuk suatu sudut di sininya nanti. Untuk lebih pahamnya atau lebih jelasnya ke contoh soal, yaitu 3 buah muatan Q1, Q2 dan Q3 masing-masing 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. 4 kali 10 pangkat min 9 kolom dan 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Ditempatkan pada titik-titik sudut segitiga sama sisi A, B, C. Yang panjang sisinya 30 cm. Tentukan resultan gaya elektrostatis yang dialami Q3. Berarti yang di sini. Oke. Seperti biasa kita buat dulu diketahui, ditanya dan dijawab. Nah, diketahui Q1 dan Q2 itu sama, nilainya itu 4 kali 10 pangkat min 9 kolom. Q3-nya 6 kali 10 pangkat min 9 kolom. Jarak dari RAC yaitu 30 cm, kalian ubah dulu ke meter akan mendapatkan 0,3 meter. RBC yaitu 30 cm, ubah dulu ke meter akan dapatkan 0,3 meter. Yang ditanya itu gaya pada F3-nya. Oke. Untuk mencari resultan gaya di C, terlebih dahulu kali cari di gaya di ini anggap 1, 2, 3 berarti 3.1 ya dan 3.2. Oke. Ingat kata Miss tadi ke vektor akan membentuk segitiga lagi. Nih akan dibentuk ya. Oke. Maka F31 sama dengan K3 Q1 per R kuadrat AC sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat minus 9 kalikan 4 kali 10 pangkat min 9 per 0,3 pangkat 2 ya. Sudah kalian mendapatkan ini ya, gaya di 3.1. Selanjutnya kalian cari gaya di 3.2. Karena Q2 dan Q1 itu sama, maka tinggal kalian masukin saja. Oke, dengan arah menjauhi terhadap Q2, sedangkan besaran sudut apit antara F31 dan 32 adalah 60 derajat. Sudut apit yang mana, Miss? Yang di sini. Ya. Karena apa? Jumlah sisi untuk segitiga itu sendiri atau besar derajat segitiga itu sendiri adalah sebesar 180 derajat. Karena ini sama sisi, maka 180 derajat itu dibagikan dengan 3. Maka 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, sudut ampit pada gaya 3.1 dan 3.2 yang di sini yaitu 60 derajat ya. Karena sama-sama 60 derajat sama sisi. Oke, maka besar resultan gaya elektrostatis pada Q3 adalah
Q3 sama dengan, jangan lupa akarnya 3.1 kuadrat ditambah gaya 3.2 kuadrat ditambah gaya 3.1 dikalikan gaya 3.2 cos alfa. Cos alfa yang di sini yang dipakai yaitu cos 60 derajat. Oke, F3 sama dengan akar dari 24 kali 10 pangkat minus 7 pangkat 2 ditambah 24 kali 10 pangkat min 7 pangkat 2 ditambah 2 kali 24 kali 10 pangkat min 7 kali 24 kali 10 pangkat minus 7 dikalikan setengah. Oke, terus sama dengan nanti dapatnya 41,56 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, jadi resultan Q3-nya yaitu 41 kali 56 kali 10 pangkat min 7 Newton. Oke, sampai sini Miss Salsa sudah paham ya. Untuk segitiga, besar segitiga itu sendiri yaitu 180 derajat. Jadi kalau dia sama sisi itu 60 ya, 60 kali 3 bakal dapat 180. Oke, sampai sini Miss Salsa sudah paham. Jika sudah paham, Miss ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Apapun yang dijelasin Miss, semoga berkah. Miss Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.